Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini Minggu 15 Agustus 2021. Majelis Jemaat GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tunggul Barkat Gumelar atas pelayanan firman hari ini. Saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di kebaktian ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Berita Lelayu telah menyatu dalam dekapan abadi Sang Ilahi. Ibu Dalia Bambang Yuwono, usia 66 tahun, ibunda dari Ibu Enda Setiawati. Pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 12.50. Pemakaman dilaksanakan pada pukul 5 sore sesuai protokol pemakaman COVID-19 di TPU Sonolayu, Boyolali. Bapak Kris Untoro, usia 64 tahun, ayah dari Bapak Dian Krisna Saputra, pada hari Selasa 10 Agustus 2021 pukul 12.20. Pemakaman dilaksanakan pada pukul 5 sore sesuai protokol pemakaman COVID-19 di TPU Sonolayu, Boyolali. Ibu Sujiem, usia 89 tahun, ibunda dari Penatua Endang Wihastuti, pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 14.15. Jenazah dimakamkan di TPU Sutra Prayan Gunung Puyuh, Sambi. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibadah pengenangan. Majelis Jemaat GKI Boyolali mengundang jemaat dan simpatisan GKI Boyolali dalam ibadah pengenangan 7 hari meninggalnya Bapak Kris Untoro secara online melalui Zoom meeting pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 7 malam. Berikutnya, Majelis Jemaat GKI Boyolali mengundang jemaat dan simpatisan GKI Boyolali dalam ibadah pengenangan 3 tahun meninggalnya Ibu Siti Sudarmi secara online melalui Zoom meeting pada hari Rabu 25 Agustus 2021 pukul 7 malam. Link Zoom meeting akan dibagikan melalui grup WA GKI Boyolali. Jadwal kebaktian GKI Boyolali berdasarkan keputusan PMJ pada tanggal 27 Juli 2021, Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan bahwa kebaktian onsite selama bulan Agustus ditiadakan. Kebaktian akan dilaksanakan melalui kanal YouTube GKI Boyolali pukul 9 pagi dan siaran melalui radio CJDW pada pukul 7 malam. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat dengan roh
ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, tema ibadah kita pada saat ini adalah makanan dan minuman sejati. Dan sebagai nas pembuka, marilah kita mendengarkan sabda Allah yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 15-21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Hendaklah kamu penuh dengan roh, saut menyaut menyanyikan mazmur, kidung pujian, lagu rohani, nyanyi bersorak sebulat hatimu bagi Tuhan. Senantiasa ucaplah syukur kepada Allah Bapamu di surga atas segala berkat karunia. Ucap syukur dalam nama Tuhanmu, Yesus Kristus. Hendaklah kamu berhati rendah, rendahkan diri terhadap sesama, taat mengikut juru selamat, takwa mengabdi kepada Tuhanmu, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita datang kepada Allah untuk mengaku dosa serta kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, melalui tubuh dan darah-Mu, Engkau memberikan kepada kami hidup yang sejati. Tubuh dan darah-Mu adalah makanan dan minuman yang mengenyangkan dan melegakan keringnya batin kami. Engkau menunjukkan kepada kami kasih yang teramat besar, kasih yang melampaui akal kami. Namun, kami juga menyadari bahwa kami kerap terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Ego kami seringkali membawa kami untuk bertindak gegabah
dan akhirnya mengesampingkan Engkau. Kami lebih mengutamakan pikiran kami ketimbang kehendak-Mu. Kami memaksakan kehendak kami daripada menyerahkannya kepada rencana-Mu. Ampunilah kami ya Allah, biarlah di sisa hidup kami dapat lebih berhikmat dan bijaksana dalam menata diri kami. Kepadamu ya Kristus Sang Roti Hidup, kami memohon. Amin. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku, Engkau pun kutebus, selamat jiwamu. Bagimu kuberi hidupku, apakah balasmu? Bagimu kuberi hidupku, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh, ampunan kasih-Ku. Bagimu kuberi kurnia, apakah balasmu? Bagimu kuberi kurnia, apakah balasmu? Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku
Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam keterbatasan kami, kiranya Engkau saja yang membimbing kami, menuntun kami, memampukan kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terangilah hati dan pikiran kami yang terbatas ini, ya Allah. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, apa yang kita bayangkan ketika Yesus berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Atau kalimat yang satunya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Apa yang kita bayangkan ketika Yesus mengatakan demikian? Apakah Yesus sedang mengajak kita untuk menjadi komunitas kanibal? Tentu tidak ya, tentu tidak demikian. Bagi kita, orang Kristen di zaman sekarang, memakan tubuh dan minum darah Kristus, itu sangat erat kaitannya dengan sakramen perjamuan kudus. Dengan mudah kita akan memahami bahwa memakan tubuh dan meminum darah Kristus merupakan bahasa simbol yang tidak bisa diartikan secara harafiah, yang tidak bisa diartikan begitu saja. Bahkan kita juga menggunakan roti dan anggur untuk melambangkan tubuh dan darah Kristus. Namun bagaimana dengan orang-orang Yahudi
yang pada saat itu mendengar kata-kata Yesus, terlebih ketika Yesus mengatakan, makan daging dan minum darahnya. Mereka tidak mengenal konsep dan simbol tubuh dan darah Yesus seperti yang kita pahami di dalam peristiwa perjamuan kudus. Mereka tidak menggunakan simbol-simbol itu. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran mereka? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, minggu ini bacaan Alkitab kita masih merupakan kelanjutan dari bacaan minggu lalu. Masih bicara tentang roti hidup. Kalau minggu lalu Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti dari surga yang membuat banyak orang kemudian sulit percaya karena mereka mengenal asal-usul Yesus, maka di minggu ini ketika Yesus bicara soal makan daging dan minum darahnya, timbul pertengkaran di antara mereka. Bagaimana bisa kita makan dan minum darah Kristus? Bagaimana bisa hal itu terjadi? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, di dalam tradisi Yahudi, darah tidak hanya melambangkan kehidupan, tetapi juga mengandung nyawa, jiwa dari makhluk hidup. Karena itu orang Yahudi dilarang keras untuk mengonsumsi darah hewan, apalagi darah manusia. Makan dagingnya lagi. Dalam setiap kebudayaan yang namanya memakan daging manusia, atau kita menyebutnya kanibalisme, sudah jelas dianggap sebagai penyimpangan moral. Sebuah tindakan yang jahat dan keji. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi pasti bingung ketika Yesus menawarkan daging dan darahnya untuk mereka makan dan minum. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah begini. Kalau semua orang Yahudi pada saat itu yang hadir di Kapernaum mendengar Yesus, memahaminya demikian, tentu tidak akan terjadi pertengkaran. Yang terjadi adalah Yesus langsung dimusuhi. Kalau seandainya Yesus mengajak orang banyak untuk makan daging dan minum darahnya secara harafiah. Sudah jelas Yesus pasti akan langsung dimusuhi. Tapi ini Yesus tidak dimusuhi. Mereka justru saling bertengkar. Apa yang membuat mereka saling bertengkar? Kenapa timbul pertengkaran justru di antara mereka? Nah, orang Yahudi mengenal ungkapan daging dan darah. Daging dan darah ini adalah ungkapan yang menunjukkan hakikat manusiawi. Daging dan darah dalam bahasa budaya mereka menunjukkan kemanusiaan yang seutuhnya, termasuk di dalamnya hati, pikiran, roh, jiwa, perasaan, harapan, angan-angan, termasuk pula rasa takut, kekhawatiran, semua. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Inilah yang dimaksud Yesus dengan tubuh dan darah. Yesus Kristus adalah roti yang turun dari surga. Allah yang menjadi manusia seutuhnya, menjadi sama dengan manusia. Di dalam Yesus, Allah menjumpai kita untuk mencintai, untuk menebus, untuk menopang seluruh ciptaan dan seluruh diri kita sebagai bagian dari ciptaan. Makan daging dan minum darah Kristus berarti menerima Yesus seutuhnya dan seluruhnya, baik hati, pikiran, ataupun perasaannya. Seluruh hidup Kristus melekat pada seluruh hidup kita. Dengan kata lain, kita mengisi diri kita dan kehidupan kita seutuhnya dengan hati, pikiran, perasaan, semangat, serta angan-angan Kristus. Di dalam tradisi kekristenan kita menyimbolkannya melalui sakramen perjamuan kudus. Menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus berarti kita menerima keseluruhan Kristus. Ia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita dipersatukan di dalam Kristus.
Orang Yahudi yang hadir di Kapernaum saat itu pun sama seperti kita. Mereka memahami hal ini. Bedanya kalau kita dituntun dengan bahasa simbol perjamuan kudus, sementara orang Yahudi di zaman itu, mereka dituntun dengan bahasa budaya mereka, dengan ungkapan tubuh dan darah yang banyak dipakai di zaman itu. Makan daging dan minum darah Kristus berarti menerima Yesus untuk hadir dan mengisi seluruh keberadaan diri kita dengan hidupnya, ajarannya, dan tindakannya. Nah, yang menjadi persoalan bukan pada paham atau tidak, mengerti atau tidak, melainkan soal mengalami kehidupan yang diisi dengan kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan yang diisi seutuhnya dengan pikiran dan perkataan Kristus, perasaan dan angan-angan Kristus. Kalau sekadar mengerti itu mudah. Kalau sekadar memahami itu mudah. Tetapi sudahkah kita mengalami Kristus seutuhnya dan seluruhnya? Apakah kehidupan kita sudah diisi dengan teladan Kristus dalam perkataan dan tindakannya? Apakah kita sudah peduli dan mengasihi seperti halnya Kristus peduli dan mengasihi kita? Apakah kita sudah rela berkorban dan berbagi seperti halnya Kristus berkorban dan berbagi untuk sesama ciptaan? Sudahkah kita membela yang tertindas, menolong yang lemah, seperti halnya Kristus membela mereka yang tertindas dan menolong yang lemah? Kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, mari kita bersyafaat. Ya Allah yang memberikan kepada kami kehidupan, Allah yang senantiasa merawat hidup kami, Allah yang menjadi serasa dengan kami, Allah yang berkorban demi keselamatan dunia. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami teringat dengan saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini sedang sakit, mereka yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang pada saat ini juga sedang berada di tempat-tempat isolasi, baik secara mandiri maupun di rumah sakit. Biarlah kiranya Engkau saja yang hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau yang menguatkan mereka, menopang mereka, memulihkan mereka. Biarlah kiranya segala sesuatu yang mereka konsumsi juga menjadi sarana bagi-Mu untuk kesembuhan mereka.
Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini sedang bergumul dengan duka cita, mereka yang merasakan kehilangan, mereka yang harus merelakan kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan. Segala kenangan, segala memori yang pernah tertanam, biarlah semua itu dapat menjadi bekal bagi saudara-saudara kami ini untuk kembali bangkit dan terus mengingat. Biarlah masa lalu yang telah terjalin tidak membuat saudara-saudara kami ini menjadi patah semangat, melainkan dapat kembali bangkit dan melanjutkan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Allah untuk orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, mereka yang pada saat ini kehilangan harapan, mereka yang pada saat ini sedang mengalami depresi, mereka yang pada saat ini merasa tidak berguna, tenggelam dalam rasa kegagalan. Biarlah kiranya Engkau saja yang memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Pakailah kami juga ya Allah untuk dapat menjadi sahabat bagi mereka, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mereka. Pada akhirnya ya Allah, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di sisa umur kami ini, kami dapat terus menghadirkan Engkau di dalam keseharian kami. Inilah doa kami, harapan kami, dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui pengumpulan persembahan. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan saat ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal budi dan kerja Tuhan pergulakanlah. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah bersama-sama secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengar puji-pujian pada saat ini karena Tuhan Yesus sayang kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga
kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati kami, Tuhan sayang kami, tolong kami supaya kami bisa memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan layak kepada Engkau ya Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap persembahan ini supaya menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Dan pekerjaan Tuhan di GKI Boyolali atau dimanapun yang Tuhan berkehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada anak-anak-Mu yang mengelola semua persembahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada Engkau Bapa di surga. Tuhan sayang kami di masa pandemi ini. Tuhan beri kami semua badan sehat dan kami semangat. Kami peduli kepada sesama kami Tuhan. Dan kami dengan rasa syukur bekerja setiap harinya Tuhan. Dan dengan kami hati yang berbahagia dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa persembahan kami ini Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Begitulah sekarang pun anak-Mu yang lemah mulai memuji nama-Mu dengan sesungguhnya. Maka setiap saatku mulia dan kudus, dan hidupku seluruhnya bersama-Mu terus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan kini, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.